Mengingatkan kembali, kita berada di awal tahun. Namun kok nggak ada rame-rame, Ustaz? Tidak seperti Desember, yang kalau pergantian tahun itu seluruh dunia mungkin. Tidak terkecuali Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak. Apa masih dipertahankan itu jemaah? Iya, Indonesia masih nomor 2 sekarang. Nomor 1 Pakistan jemaah. Makanya antum bikin anak yang banyak gitu, supaya bisa bersaing sama Pakistan gitu. Karena di antara perintah Nabi SAW dalam pernikahan itu adalah untuk memilih yang subur dan penyayang. Apa sebabnya? Fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka bagaimana bangsa Indonesia menyumbangkan buat umat Nabi SAW, buat Nabi kita Muhammad SAW dengan jumlah muslim yang terbesar. Kok ngomong itu anak jamaah? Kenapa barusan bicara itu? Oke, anak ingat sudah. Tadi anak sampaikan bahwasanya ketika bicara Desember, seluruh dunia semarak menyambut tahun baru. Tidak terkecuali Indonesia. Sedangkan untuk menyambut Muharram biasa-biasa aja. Bahkan boleh jadi banyak yang nggak tahu bahwa kita sudah berpindah tahun. Emangnya ada syariat tertentu untuk perpindahan tahun umat Islam? Nggak ada memang. Tapi kita masuk ke awal tahun yang itu merupakan bulan haram. Kita masuk ke awal tahun yang kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, khairus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram ini jemaah. Ketika orang berpikir sekarang bulan Juli, ya sudah, nggak ada yang berkaitan dengan ibadah umat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrillahi al-muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Subhanallah ya, kalau kita melihat Allah menutup tahunnya dengan bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan haram, dan membuka tahunnya dengan bulan Safar pertama tadi adalah bulan Muharram, di mana seorang di bulan Muharram ini dilarang untuk berperang. Agama Islam adalah agama kedamaian. Mengakhiri tahun dengan kedamaian, memulai tahun dengan kedamaian. Dan kita tahu bagaimana di bulan Muharram ketaatan kepada Allah diperintahkan dan perbuatan dosa dilarang lebih. Artinya kalau berbuat dosa di bulan selain haram dan berbuat dosa di bulan Muharram, bobotnya berbeda. Wakanu, dikatakan bagaimana para salafus soleh itu mengagungkan 3-10. Ingat kajian kita sebelum hajian. Nah, ada 10 yang diagungkan. Antum tanya sama santri, mana pakai seragam lagi? Nah, 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram. Subhanallah. Kita dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dikasih waktu yang mulia, diberikan kepada kita kesempatan. Sebaik-baiknya puasa itu di bulan Muharram. Untuk puasa sunnah mutlak, para ulama membicarakan tentang puasa sunnah ini, ada sunnah mutlak, ada sunnah yang terikat. Sunnah yang mutlak lebih baik adalah di bulan Muharram. Sebagian ulama berpendapat hadis ini menyatakan bahwasanya sebaik-baiknya puasa 1 bulan full itu di bulan Muharram.
Kalau mau puasa sebulan full itu di bulan Muharram. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kita tahu Nabi SAW nggak pernah puasa 1 bulan full kecuali bulan Ramadan. Maka perbanyak puasa di bulan Muharram ini. Ya, kapan puasanya? Bebas. Engkau mau ambil Senin Kemis, engkau mau ambil, anak kayaknya mau puasa 15 hari di bulan Muharram. Anak mau puasa tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10. Karena 10 Asyura. Tanggal 11 anak mau puasa, terus tanggal 13 puasa, 13, 14, 15. Dapat berapa sudah? Antum hitung tuh. Terus tanggal 17 mau dia mau puasa seperti itu, tafadhol. Anak kayaknya mau ambil Senin Kemis aja. Anak kayaknya mau ambil, Ustaz kayaknya puasa Asyura aja Ustaz, kata dia. Enggak apa-apa, Syabab. Tapi jangan sampai di bulan Muharram ini kita nggak punya puasa. Kenapa? Ketika Nabi SAW ditanya tentang ibadah puasa, beliau mengatakan as-siyam la idla. Puasa itu nggak ada yang menyainginya. Allah cinta dengan ibadah puasa ini. Bagaimana manusia mengontrol syahwatnya, menundukkan nafsunya dengan puasa. Bahkan kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Adam, anak Adam itu ya buat dia. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah Azza wa Jalla, puasa itu milikku. Kenapa? Ini orang yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya. Yang tadi kita bicara syahwat itu, yang merupakan kesenangan dunia. Yang kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan-kesenangan kehidupan dunia. Dia tinggalkan puasa. Maka Allah berikan pahala khusus buat orang-orang yang berpuasa. Maka nasihat anak, berusahalah antum puasa. Ya kalau memang malas puasa, paling enggak puasa Asyura. Yang kata Nabi SAW, puasa Asyura itu aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Puasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was sanata allati ba'da. Aku berharap diampuni dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudah. Bayangin jemaah, pahalanya itu ampunan dosa. Wasiyamu yaumi Asyura, adapun puasa di hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu. Ini puasa Asyura. Asyura itu artinya hari ke-10. Kalau antum membaca cerita awal puasa Asyura ini, Nabi berpuasa Asyura itu di tahun kedua Hijriah. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau hijrah di kota Madinah itu, atau sampai kota Madinah, itu sudah bulan Rabiul Awal. Jadi sudah kehilangan Muharram sama Safar. Berarti tahun keduanya disebutkan Nabi SAW mendapati orang-orang Yahudi puasa Asyura. Dan sampai hari ini orang Yahudi itu punya perayaan. Anda ingat biasanya kita itu berangkat ke Palestina di bulan Muharram. Cuma mereka mengatakan kalau bisa jangan di bulan Muharram. Soalnya mereka punya perayaan orang-orang Yahudi. Berarti mereka tetap berpegang teguh dengan bulan-bulan Qamariyah ini. Memang dia berganti kalau mengikuti Masehi. Kalau tidak mengikuti Masehi tetap puasa Asyura ya tanggal 10 Asyura. Tahun ini kita puasa Asyura tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 16. Iya, 16 apa? Ya Asyura tanggal 10 lah tetap. Kalau bilang Asyura itu tetap tanggal 10. Tanggal 10. Jadi nggak ada cerita tanggal 16, jadi tanggal 16 atau 15 ya. Tanggal 7, tanggal 10. Asyura itu 10 Muharram.
Cuma karena ada perbedaan sekarang di antara ulama, kalau anda katakan menetapkan umpamanya awal Muharramnya sehingga berdampak kepada tanggal 10-nya. Terus gimana puasa? Ya udah puasa tanggal 9, tanggal 10. Atau mau puasa dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, boleh puasanya cuma. Jadi jangan dibikin beban akhirnya masalah ini. Bahkan Nabi SAW ketika awal datang ke kota Madinah melihat Yahudi pada puasa di tanggal 10 Muharram ini, beliau tanya kenapa mereka melakukan itu. Kata mereka, "Dzaka yaum najjallahu fihi Musa wa ahlaka aduwatu." Itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan membinasakan musuh. Dan kami puasa syukron lillah. Sebagai bentuk syukurnya itu puasa. Dan kalau kita lihat Nabi SAW puasa di hari Senin, kenapa? Itu hari beliau dijadikan Rasul. Itu hari beliau dilahirkan. Itu hari diangkatnya amal. Terus ya syukurnya dengan puasa. Jadi bukan dengan berpesta ria, tapi dengan berpuasa. Maka usahakan kita puasa tanggal 10. Di akhir hayatnya Nabi SAW di kota Madinah tahun ke-11 Hijriah, beliau pulang haji masuk bulan Muharram, beliau puasa tanggal 10. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu hari di mana orang-orang Yahudi mengagungkannya. Kok kita kayaknya menyerupai Yahudi?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Lain ishtu," kalau aku hidup, atau beliau mengatakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'." Kalau sampai tahun depan umur kita, insyaallah kita puasa tanggal 9-nya. Tapi ternyata tahun depan beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan untuk puasa tanggal 9 dengan tanggal 10-nya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan dianjurkan puasa tanggal 9, 10, 11. Tapi hadis ini didhaifkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Disebutkan bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sumu yauma Asyura." Kalian puasalah di hari Asyura, wa khalifu fihi al-yahud, dan selisihi kaum Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Puasalah sehari sebelumnya dan puasalah sehari sesudahnya. Tapi hadis ini dhaif. Walaupun sebagian ulama beramal dengan hadis dhaif dan melihat memang untuk menyelisihi Yahudi, maka kita bisa dengan puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Dan di hari Asyura ini jamaah ada ritual yang dilakukan oleh sekte Syiah, di mana hari yang Nabi bersyukur mereka jadikan hari ini hari untuk bersedih karena tewasnya Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Iya, kita sedih. Siapa yang tidak sedih? Cucu Nabi SAW, sayyidu syababi ahlil jannah, yang termuka di antara pemuda-pemuda surga itu Husain, raihanatun Nabi SAW, seorang yang dicintai sama Nabi SAW, tewas dibunuh. Kita bersedih. Tapi bukan berarti kita kemudian membuat ibadah baru. Karena ibadah yang sudah ditetapkan adalah berpuasa di tanggal 10 ini. Tapi juga ada ritual yang dilakukan oleh sebagian orang, ya. Ada yang menyebut bahwasanya Asyura ini hari anak-anak yatim. Iya, di masyarakat, di kampung ana disebut yatiman. Iya, yatiman, artinya mereka berbagi dengan anak-anak yatim. Ada sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi yaum Asyura lam yazal fi sa'atin sa'iri sa'ira sanatihi." Barang siapa yang di hari Asyura itu dia berbagi, meluaskan rizkinya buat keluarganya, maka sepanjang tahun
akan diluaskan rizkinya. Tapi hadis ini dhaif. Berkaitan dengan yatim juga seperti itu, walaupun ada sebagian ulama, bukan sebagian ulama ya, di buku-buku fikih pun banyak menjelaskan bahwa hari Asyura itu adalah hari untuk banyak berbagi kepada keluarga, kepada anak-anak yatim. Tapi hadisnya dhaif. Sebagian berpendapat hadisnya sahih, kemudian mereka mengamalkan itu. Maka harapannya di bulan Muharram ini tetap jaga diri dari perbuatan dosa, perbanyak puasa. Antum mau berbagi sama keluarganya, tafadhol. Dan sejatinya kalau mau berbagi sama keluarga itu nggak harus nunggu Asyura. Antum kasih kepada keluargamu ketika punya keluasan rizki. Dan jangan jadi suami yang bakhil, jangan jadi bapak yang bakhil, karena sifat bakhil ini akan menyebabkan keluarga benci sama antum.